Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Sukacita karena kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya akan membawakan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan, Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai 22. Allah menuntun umatnya. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudaraku, Ibu Bapak, apa yang menjadi permohonan kita dalam doa di awal tahun 2021? Dipastikan satu permohonan yang sama oleh semua umat yang berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, kiranya tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Ini juga yang menjadi doa saya dan keluarga mengawali tahun 2021. Namun, saat saudara-saudara kita menjalani hari demi hari, melewati waktu demi waktu, sampai dengan hari ini, kita ada di bulan Februari. Apa yang terjadi? Sebuah realita yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan. Ada banyak tanya dalam setiap benak setiap insan. Tuhan, mengapa kondisi ini tidak membaik? Tuhan, mengapa di awal tahun ini seakan semakin sulit hidup ini? Kenapa Tuhan menganugerahkan tahun yang baru, hari baru tapi keadaan yang tidak lebih baik daripada hari kemarin, dari tahun kemarin? Saudara-saudaraku, ini juga yang menjadi pertanyaan daripada umat Israel ketika mereka dibebaskan oleh Allah dari Mesir, tanah perbudakan. Belum cukupkah umat Israel menderita dalam perbudakan? 430 tahun menderita. Belum cukupkah Tuhan? Mengapa setelah mereka keluar dari tanah perbudakan, tapi mereka didorong masuk lagi dalam sebuah kesulitan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian?
Kita lihat pada ayatnya yang ke-17 di situ dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau perjalanan ke tanah perjanjian bisa ditempuh dengan kurang lebih 2 minggu, kenapa Tuhan harus membawa mereka masuk ke tanah perjanjian melewati waktu dengan berjalan waktu sampai 40 tahun perjalanan lamanya? Mengapa Tuhan? Tadi pertanyaan awal. Belum cukupkah penderitaan yang dialami oleh umat Israel selama 430 tahun? Masihkah harus menderita lagi dalam perjalanan 40 tahun untuk sampai ke tanah perjanjian? Saudara-saudara, kalau kita disuruh memilih 2 pilihan jalan, jalan potong atau jalan pintas atau jalan panjang, mana yang kita pilih? Pasti kita akan memilih jalan pintas. Jalan pintas, jalan potong kan hemat waktu, hemat bensin. Toh lebih cepat sampai pada sebuah tujuan, ya kan? Kalau kita lihat saudara-saudara dalam peta Alkitab, perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan lewat pesisir pantai utara sepanjang Laut Tengah memang harus melewati tanah orang Filistin. Ya, itu ditempuh kurang lebih hanya 2 minggu perjalanannya. Tetapi bagi saya, kalaupun ini secara manusia harus lewat tanah orang Filistin, bukankah Tuhan bisa menolong umat Israel? Mesir saja bisa dipatahkan kekuasaan oleh Tuhan. Apalah arti kekuatan militer yang dipunyai oleh orang Filistin? Bukankah Tuhan sanggup untuk membebaskan umat Israel dari orang Filistin? Saudara-saudaraku, di tengah-tengah pertanyaan yang tadi saya sampaikan, saya ingin mengajak kita melihat, kenapa masih ada lagi kesulitan yang harus dilewati, dialami, dihadapi oleh umat Israel? Mengapa kita pun harus lagi menghadapi situasi kondisi yang semakin sulit di tahun 2021? Baru mengawali, entah apa yang terjadi pada bulan-bulan yang berikut, pada waktu-waktu yang akan datang. Tapi mari kita melihat apa tujuan Allah, apa rencana indah Allah. Ada kebaikan apa di balik setiap kesulitan ini yang dihadapi? Yang pertama, saudara-saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Kenapa harus jalan berputar? Umat Israel harus dipersiapkan. Mereka harus dibentuk. Memang secara manusia orang Israel bisa berperang, tapi mereka bukan prajurit. Selama 430 tahun dalam perbudakan di tanah Mesir, membentuk mereka itu bermental budak, bukan bermental prajurit. Budak itu mudah takluk, mudah menyerah, mudah putus asa. Mereka tidak punya skill atau keahlian berperang seperti prajurit karena memang mereka tidak dilatih untuk menjadi seorang prajurit. Mereka tidak punya pengalaman berperang. Peperangan tanpa sebuah kesiapan membawa penyesalan dan membawa kekalahan. Tuhan Allah ingin membentuk mereka melalui jalan berputar, melalui kesulitan lagi selama 40 tahun. Tuhan Allah ingin merubah mental mereka dari mental budak menjadi seorang yang bermental pemenang. Ingat bahwa Tuhan Allah telah mempersiapkan umat Israel menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bagaimana bisa menjadi berkat kalau mereka tidak kuat sebagai sebuah bangsa yang besar? Perasaan rendah diri sebagai budak harus dirubah oleh Tuhan.
Mereka perlu revolusi mental. Dan perubahan mental itu perlu proses, perlu waktu. Bagi Tuhan, perjalanan memutar adalah waktu Tuhan membentuk karakter mereka, merubah mental budak menjadi mental pemenang. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dunia saat ini dengan sebuah perubahan yang luar biasa, menghasilkan manusia yang instan. Lewat kemajuan teknologi yang secara serba cepat dan serba mudah, membentuk kita menjadi manusia yang instan. Segala sesuatu menjadi cepat. Akhirnya, kita juga membentuk secara tidak langsung mental kita yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu kokoh. Cepat terapuh. Tuhan sedang memproses kita semua lewat kesulitan kehidupan. Tuhan sedang membentuk kita, mau merubah kita menjadi orang-orang percaya yang kokoh dan kuat dalam iman, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa ketika berhadapan dengan berbagai kesulitan kehidupan. Tuhan ingin agar kita menghadapi kesulitan ini, bukan menghindar. Ibu bapak saudara-saudara, kita tidak bisa menghindari kesulitan yang terjadi. Karena kita ada di tengah dunia ini. Yang harus kita lakukan, hadapi. Hadapi tanpa sebuah persiapan, tanpa kekuatan iman, kita akan mudah jatuh. Tuhan sedang memproses kita lewat berbagai kesulitan kehidupan. Sebagaimana yang dilakukan Tuhan kepada umat Israel. Yang kedua, apa rencana Tuhan? Tuhan Allah ingin menumbuhkan rasa percaya yang sungguh, iman yang kuat dan kokoh kepada Tuhan Allah. Belajar mempercayakan kepemimpinan Allah dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Memang umat Israel ketika mereka ada dalam tanah perbudakan di Mesir, mereka percaya kepada Allah nenek moyang mereka yang telah diwariskan kepada mereka. Tetapi mereka belum sungguh beriman kepada Tuhan. Karena ini adalah sebuah warisan iman. Berbeda saudara-saudara, ibu bapak, pengalaman orang lain dengan pengalaman kita sendiri akan menjadi sangat berbeda ketika kita berada bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa memakai pengalaman orang lain, kesaksian orang lain untuk menolong kita. Tuhan ingin agar kita mengalami langsung bagaimana diproses oleh Allah. Sehingga kita menjadi percaya dan sungguh bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan itu berkuasa. Saudara-saudara, kekhawatiran, kecemasan bisa mencederai keberimanan kita kepada Tuhan. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang berlebihan karena kondisi sama dengan kita meragukan kemahakuasaan Tuhan. Kita percaya, namun kita belum sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memproses ini. Umat Israel dengan mental budak yang mudah putus asa menyerah, pasti dengan cepat mereka beralih kepada Allah-Allah lain. Itu juga yang terjadi. 40 tahun. Tuhan ingin membuat mereka menjadi sungguh-sungguh percaya. Kalau lewat perjalanan yang pendek, lewat perjalanan tanah orang Filistin, orang Israel tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Laut terbelah, air pahit jadi air manis, burung puyung mana yang tiba-tiba jatuh ada di hadapan mereka. Mereka tidak akan pernah mengalami itu. Kalau mereka cepat ambil jalan pintas dituntun Tuhan untuk sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan ingin menyatakan kepada mereka bahwa sungguh Tuhan Allah itu berkuasa. Saudara-saudara, mari kita lihat di tengah-tengah kesulitan ada kebaikan Allah bagi kita.
Ada mujizat Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Percaya. Mari kita belajar untuk tidak memfokuskan pada kesulitan. Tidak memfokuskan kepada kesusahan, pergumulan, penderitaan yang kita alami. Coba mari kita alihkan pandangan kita, perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan. Kita akan melihat ada Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Saya berjumpa dengan teman saya beberapa hari yang lalu ketika mamanya meninggal. Dalam percakapan kita, dia bersaksi bahwa dia bersyukur. Pada awal ketika ada pemutusan hubungan kerja, dia sedikit mengalami kesulitan. Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Di saat kondisi sulit seperti ini, saya harus mengalami atau di PHK. Namun dalam perjalanan waktu, maminya sakit. Dan saat itu, dia merawat mamanya sampai pada nafas terakhir. Di akhir itu, dia menyadari bahwa di tengah kesulitan karena dia di PHK, Tuhan memberi kesempatan bagi dia. Ada kebaikan Tuhan bagi dia untuk dia bisa mengurus, menjaga, merawat mamanya sampai pada nafas terakhir. Itulah Allah. Kita tidak pernah tahu apa rencana Allah di balik kesulitan, di tengah-tengah penderitaan kita. Tapi dia hadir. Dia menunjukkan kebaikan-kebaikannya bagi kita. Lihatlah. Pasti ada tangan Allah. Pasti ada tangan Tuhan. Ada cara Tuhan melalui apapun, melalui siapapun. Yang hadir dan menolong kita di tengah kesulitan hidup. Yang berikut, yang ketiga. Kesulitan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kenyamanan hidup, kesenangan hidup, kadang membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi kesulitan, Allah mau menggiring kita kembali ke hadapan hadirat-Nya. Ada saat di mana Allah harus dulu mengetuk lutut kita, sehingga kita jatuh berlutut di hadapan Tuhan. Ada saat di mana Allah harus menarik kita dengan begitu keras, untuk kembali dalam rangkulan cintanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, penderitaan membuat kita dapat mengalami Tuhan dalam hidup. Israel dalam perjalanan panjang, mereka mengalami Tuhan dalam perjalanan karena Tuhan sendiri yang menuntun mereka. Tuhan sendiri yang menyertai mereka sebagaimana dalam pembacaan kita tadi dikatakan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Secara jelas, saudara-saudaraku, ibu bapak, Tuhan menyatakan kehadirannya. Di tengah-tengah kesulitan justru kita sangat sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Indahnya bintang di langit akan semakin terlihat keindahannya ketika kita menyaksikannya di malam hari. Indahnya rembulan malam tidak dapat disaksikan pada siang hari, tetapi justru pada gelapnya malam. Indahnya relasi kita dengan Tuhan kita akan rasakan ketika kita ada dalam sebuah kesulitan hidup, ketika kita ada dalam penderitaan dan pergumulan. Karena kita sungguh akan merasakan bahwa tangan Tuhan begitu datang dekat dan mendekap kita dalam cintanya. Saudara-saudaraku, ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan. Di balik kesulitan karena jalan harus berputar, bukan saja membawa umat Israel mengalami sebuah kesulitan, tetapi ada hal-hal indah yang mereka dapati dalam perjalanan panjang itu bersama dengan Tuhan. Kita pun demikian. Karena itu saudara-saudaraku, saya mau katakan,
Jangan mengeluh ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika kita harus ada dalam pergumulan hidup. Memang tidak gampang. Tetapi percayalah bahwa justru pada saat ini hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Kita bukan hanya melihat bagaimana Tuhan itu hidup dan berkuasa, tapi kita akan mengalami sendiri bagaimana kuasa Allah itu menyata dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa, yang tak tertandingi oleh apapun dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, bersyukurlah untuk setiap kesulitan ini. Belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jangan kita hanya kalau berhasil baru kita katakan puji Tuhan, ya toh? Kalau mendapatkan sesuatu seperti apa yang kita inginkan, kita katakan puji Tuhan. Seperti kalau seumpamanya kita WA kepada jemaat, kepada siapa saja. Kalau keadaan mereka baik, pasti mengawalinya dengan katakan, puji Tuhan, saya baik. Ya. Puji Tuhan, keluarga saya sehat. Tapi kalau mereka punya keadaan lagi tidak baik, sedang sakit atau ada di dalam kesulitan, mereka tidak mengawali dengan kata puji Tuhan, saya sedang ada dalam kondisi sakit, tidak. Pasti jawabannya, ya mohon dukungan doa, saya sedang ada dalam kesusahan, saya sedang sakit dan begini begitu. Sulit kita mengatakan, puji Tuhan, saya sedang ada dalam kondisi sakit. Tidak biasa, tapi mari kita belajar membiasakan diri untuk berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kesulitan. Percaya Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, sebagaimana kita menyaksikan dalam cerita Alkitab tentang perjalanan umat Israel, bahwa pada akhirnya Tuhan membawa mereka memasuki tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Kita pasti akan dibawa Tuhan, kita pasti akan dipulihkan Tuhan. Pada waktunya kita akan menikmati pemulihan Tuhan yang sungguh terjadi dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan, tapi ada waktu Tuhan. Belajar bersabar, menanti waktu Tuhan. Dalam kesabaran menanti jawaban Tuhan. Teruslah hidup dalam ketaatan kepadanya. Dan ingatlah bahwa kalau Tuhan berjalan bersama umat Israel dalam tiang api dan tiang awan, maka hal yang sama akan kita alami dalam perjalanan hidup kita. Berdoalah seperti doa Musa, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Musa ketika dia diizinkan Tuhan untuk berjalan, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, jangan suruh kami berjalan kalau Engkau tidak beserta dengan kami. Katakanlah kepada Tuhan, jangan suruh kami berjalan dalam badai kalau Engkau tidak bersama dengan kami. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan akan terus memelihara kita. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kesulitan kehidupan. Yakinlah, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau kembali hadir lewat firman-Mu memberikan kekuatan kepada semua kami. Pada umat-Mu yang ada di tengah-tengah kesulitan. Kami tahu bahwa sebagaimana umat Israel dalam skenario Tuhan, mereka harus berjalan bermutar untuk sampai tanah perjanjian. Itu pun kami alami, tapi kami yakin bahwa Engkau berjanji untuk menyertai kami. Engkau berjanji untuk melindungi kami, memelihara kami. Itu kekuatan kami. Sehingga kami tidak putus asa dan kami tidak cepat menyerah. Dan kami percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, Tuhan hadir
untuk menopang kami. Buatlah kami untuk belajar menanti jawaban Tuhan. Buatlah kami untuk berbesar hati menerima setiap jawaban Tuhan walaupun berbeda dengan apa yang kami doakan, yang kami minta. Yakinkan kepada kami Bapa bahwa Tuhan merancangkan semua yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hadir berjalan bersama kami di hari ini. Ketika kami harus berhadapan di hari ini dengan tantangan, dengan kesulitan, kami yakin bahwa Tuhan sedang berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, buatlah hari ini kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita yang akan menuntun kita menjalani hari yang baru ini. Berjalanlah bersama Tuhan, karena Dia ada bersamamu. Shalom.